Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wawan dan juga teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Salsabila Yasmin NPM 2001020036 ingin mempresentasikan materi mengenai analisis sekuritas derivatif. Sekuritas derivatif adalah sekuritas yang diterbitkan berdasarkan atas atau terkait dengan sekuritas tertentu. Disebut sebagai underlying security. Disebut sebagai sekuritas derivatif atau turunan karena berada sekuritas tersebut memang diturunkan dari sekuritas lain. Opsi adalah salah satu bentuk sekuritas derivatif. Demikian juga future. Baik dari nilai opsi maupun future tersebut akan tergantung pada aset underlying-nya. Selanjutnya ada waran. Waran adalah opsi untuk membeli sejumlah saham perusahaan yang menerbitkan waran tersebut dengan harga tertentu. Pada saat pemilik waran tersebut ke perusahaan, waran sering dipergunakan untuk pemanis penerbit obligasi. Kalau obligasi disertai dengan waran, maka investor tidak hanya memperoleh bunga tetap dari pembelian obligasi, tapi mereka juga memperoleh opsi untuk membeli saham biasa dengan harga tertentu. Kalau harga saham diperkirakan naik, maka opsi ini akan berharga. Sebagai akibatnya, perusahaan mungkin bisa menjual obligasi dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Dalam penilaian waran, ada dua faktor yang akan menyebabkan perhitungan waran menjadi complicated. Yang pertama yaitu kemungkinan adanya pembayaran dividen, dan yang kedua adalah aspek dilution atau pengecaran. Dilution ini terjadi karena penambahan jumlah lembar saham yang beredar, sehingga untuk nilai yang sama sekarang harus dibagi dengan jumlah lembar saham yang lebih besar. Sama seperti opsi call, maka pembeli waran tidak akan memperoleh dividen kalau saham yang dikaitkan dengan waran tersebut membayarkan dividen. Penerbitan opsi call tidak akan mengakibatkan adanya dilution. Dilution akan menyebabkan selisih harga waran yang dibayar oleh para pemodal dengan harga teoritisnya menjadi lebih kecil. Obligasi konversi. Obligasi konversi atau convertible bonds, selanjutnya disingkat CP, adalah obligasi yang bisa ditukar menjadi saham biasa pada waktu tertentu. Misalkan PT Rahma menerbitkan CP dengan tingkat bunga 12% per tahun dan bisa dikonversikan menjadi saham biasa pada tahun kelima. Untuk satu lembar obligasi, misalnya bisa ditukar dengan satu lembar saham biasa, dengan kata lain rasio konversinya adalah 1:1. Saat ini harga saham PT Rahma adalah 8.000 dan CP tersebut ditawarkan dengan harga nominal sebesar 10.000. Kalau para pemodal membeli CP tersebut, maka setiap tahun sampai dengan tahun kelima, mereka akan menerima bunga Rp1.200 tahun kelima. Mereka mempunyai pilihan untuk mengkonversikan CP tersebut menjadi saham biasa atau meminta perusahaan melunasi CP tersebut dengan uang sebesar 10.000. Ingat bahwa Rp10.000 adalah nilai nominal CP tersebut. Penilaian convertible bonds. Pemilik CP sebenarnya memiliki obligasi dan opsi call terhadap saham perusahaan. Untuk mengeksersiskan opsi tersebut, pemilik CP harus melepaskan obligasi yang dimilikinya. Misal, PT Utama menerbitkan CP sebanyak 1 juta lembar dengan nilai nominal 1 juta yang bisa dikonversikan menjadi saham biasa sebanyak 1 juta lembar saham. Misalkan perusahaan telah menerbitkan saham sebanyak 2 juta lembar. Berapa nilai CP tersebut? Nilai CP akan tergantung pada nilai obligasi dan nilai konversinya. Nilai obligasi merupakan nilai seandainya obligasi tersebut tidak dikonversikan. Nilai konversi menunjukkan nilai sewaktu obligasi tersebut dikonversikan. Nilai sebelum jatuh tempo. Di samping bentuk CP yang biasa, artinya menawarkan tingkat bunga tertentu meskipun lebih rendah dari tingkat bunga yang umum berlaku, kadang-kadang perusahaan menerbitkan Zero Coupon Convertible Bonds atau ZCCB. CP jenis ini tidak menawarkan bunga apapun, atau dengan kata lain, tingkat bunga yang ditawarkan sebesar 0%. Hanya saja obligasi tersebut kemudian ditawarkan pada waktu emisi dengan diskon yang sebenarnya merupakan bunga yang bisa diterima oleh pembeli CP jenis ini.
Sertifikat bukti REIK. REIK merupakan produk turunan dari saham. Kebijaksanaan REIK merupakan upaya emiten atau pihak perusahaan yang menerbitkan saham untuk menambah jumlah saham yang beredar guna menambah modal bagi perusahaan. REIK adalah hak yang diberikan kepada pemilik saham biasa untuk membeli saham baru yang diterbitkan emiten. Hak dalam instrumen REIK sering disebut dengan preemptive right, yaitu suatu hak untuk menjaga proporsi kepemilikan saham bagi pemegang saham lama di suatu perusahaan berkenaan dengan penerbitan saham yang baru. Ada dua tujuan REIK. Yang pertama, agar pemilik saham lama dapat mempertahankan dan mengendalikan perusahaan, dan yang kedua, mencegah penurunan nilai kekayaan pemilik saham lama. Penerbitan REIKS akan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Misalkan suatu perusahaan saat ini memiliki jumlah lembar saham sebanyak 10 juta dengan harga pasar saat ini 15.000 per lembar. Perusahaan memerlukan dana sebesar 50 miliar untuk ekspansi. Apabila cara ini ditempuh, umumnya perusahaan harus menggunakan jasa lembaga penjamin yang akan menjamin menggunakan jasa lembaga yang akan menjamin bahwa penerbitan tersebut akan laku dijual semuanya atau menawarkan saham baru dengan harga lebih rendah dari harga saham saat ini. Keduanya akan mengakibatkan perusahaan menanggung biaya. Pilihan pertama akan mengakibatkan perusahaan harus membayar fee kepada pihak penjamin, dan pilihan yang kedua berarti distribusi kemakmuran kepada pemegang saham baru. Misalkan perusahaan akan menerbitkan saham baru sebanyak 10 juta lembar lagi dan ditawarkan dengan harga 5.000 per lembar. Dengan demikian akan terkumpul 50 miliar. Dengan demikian, maka setiap pemilik satu lembar saham lama diberi hak membeli satu lembar saham baru kepada mereka, kemudian dibagikan bukti REIK sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Bagi mereka yang tidak ingin membeli saham baru, dapat menjual bukti REIK tersebut. Karena penawaran tersebut hanya dibatasi kepada pemegang saham lama, maka penawaran tersebut disebut dengan penawaran terbatas. Setelah penawaran tersebut, dalam contoh di slide sebelumnya, harga saham setelah penerbitan REIKS apabila diasumsikan dana yang terkumpul sewaktu diinvestasikan hanya akan menghasilkan present value sama dengan 0. Nah, akan sebesar perhitungan pada tabel di bawah ini. Saham lama 10 juta dikali 15.000 sama dengan 150 miliar. Saham baru 10 juta dikali 5.000 sama dengan 50 miliar. Sehingga total sahamnya 20 juta senilai 200 miliar. Maka harga saham per lembarnya 200 miliar dibagi dengan 20 juta. Sebelum penerbitan REIKS, harga saham 15.000 untuk seorang pemodal yang memiliki satu lembar saham, maka nilai saham sebelum penerbitan REIK adalah 15.000. Dan yang diserahkan ke perusahaan untuk melaksanakan REIK-nya sebesar 5.000. Jumlahnya menjadi 20.000. Setelah penerbitan REIK, jumlah lembar saham menjadi 2 lembar 10.000. Dengan demikian, kekayaannya adalah 2 dikali 10.000, sama dengan 20.000. Sama dengan kekayaan saham sebelum penerbitan REIK ditambah dengan dana yang disetor. Harga REIK, harga saham yang diharapkan setelah REIK issue, dikurangi dengan pembayaran saham baru. Hasilnya 5.000. Maka harga saham setelah penerbitan menjadi REIKS akan menjadi perhitungannya dapat dilihat pada tabel di slide ini. Harga saham lama 10 juta dikali 15.000 sama dengan 150 miliar. Dana dari penerbitan REIKS sebanyak 10 juta saham itu 50 miliar. NPV yang diharapkan 10 miliar, sehingga jumlahnya 210 miliar. Total saham 20 juta, 210 miliar, dan harga saham per lembarnya yaitu 210 miliar dibagi 20 juta, hasilnya 10.500.
Dengan demikian, bagi pemilik satu lembar saham lama, setelah membayar dana untuk membeli saham baru, dengan menggunakan haknya akan memperoleh dua lembar saham baru senilai 10.500. Karena itu kekayaannya menjadi 21.000. Kekayaannya bertambah sebesar 1.000 karena dana yang disetorkan diharapkan memberikan NPV positif sebesar 10 miliar. Apabila ekspansi tersebut diharapkan menjadi NPV positif sebesar 10 miliar, maka harga rate tersebut dapat mencapai maksimum 5.500 apabila dijual. Sekian yang bisa saya presentasikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.